Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ganjar. Selamat datang di podcast yang ditunggu-tunggu, podcast Sabi, sahabat bicara. Semua kita bahas di di sini. sini. Wah, ketemu lagi nih ya. Betul. Dan ini baju udah beda. Betul lagi. Kita belum kenal dulu nih. Betul. Belum. Oke, ketemu lagi bersama saya Aisyah di podcast Sabi. Saya Imam. Oke, dan kira-kira dari baju kita ini Bajunya apa nih? audiences udah bisa Udahnya udah keren, nebak nggak ya kita bakal bahas apa? Betul. Ini kita akan bahas yang benar-benar topik yang lagi digemari sama anak muda. Sebenarnya nggak cuma anak muda tapi Iya. mayoritas anak muda sih. anak muda. Dan juga jadi program yang cukup banyak antusiasnya Betul, kemarin-kemarin ini, bahkan sampai sekarang. betul. Iya, sekarang di podcast Sabi ini kita akan ngebahas tentang anak muda Dan e-sport. Generasi semakin maju dan e-sport tuh seolah-olah menjadi pekerjaan yang udah utama dan Betul. diajang-ajangkan sebagai kegiatan yang bermanfaat. bermanfaat. Jadi Gitu. konotatifnya juga udah berubah dari mungkin zaman dulu main game mulu ya kan, belajar. Sekarang konotatifnya udah mulai berubah jadi mata pencarian dan banyak perspektif lain yang akan kita bahas ini. Betul. Dan kali ini kita udah mengundang narasumber yang ahli pada bidangnya Dan masih muda juga. masih muda juga dan udah Gen Z juara sana sini. banget. Begitu. Oke, yang pertama ada dari narasumber itu Pedro Aris Sunarko SST Mer gitu. Ya, Benar. ini apa? Benar, Benar ya? Benar. Benar ya? Ini sarjana apa nih? Sains Terapan. Waduh. Oke, waduh, keren banget Keren ya. banget. Ini Mas Pedro ini merupakan tim dari Priuk Pride. Priuk Sangat Pride. pride banget ya. Itu juga prestasinya juara 1 dari e-sport Saga di Jakarta Selatan. kemarin. Wah, apa kabar Mas? Gila. Alhamdulillah baik. Baik ya, baik ya. Woi, alhamdulillah. Gak cuma Mas Pedro aja nih, kita punya 2 narasumber lain yang gak kalah kerennya. Yaitu yang pertama kita punya Kak Aditya Warman. Kak Aditya Warman, say hi dulu. Hai. Kak Aditya ini adalah dari tim Scotty ya. Kemarin mereka menjuarai juara 2 turnamen e-sport Saga di Depok. Nah, Kak Aditya Warman ini satu tim nih, gak sendirian. Ditemani oleh namanya Kak Fahmi. Selamat datang Kak Fahmi. Kak Fahmi juga satu tim, yaitu tim Scotty, yaitu dari juara 2 Saga Esport dari Depok. Nah, apa kabar nih Kak Aditya dan juga Kak Fahmi? Baik, mantap. Mungkin awal-awal dulu kali ya ngomongin Mobile Legends. Oke, jadi kalau gue pribadi nih Syah, dan teman-teman narasumber di sini semuanya, gue pribadi tuh sukanya make mage, pakai Lilia. Terus kalau fighternya gue suka pakai apa ya? Pakai Popheus, pakai Hilda. Nah itu tuh. Kira-kira gue pengen ngasih 2 pertanyaan deh. Kira-kira nih buat teman-teman juga sahabat Ganjar yang suka Mobile Legends, kalau kalian sendiri suka pakai hero apa dan yang kira-kira di season ini yang lagi OP banget apa? Mungkin dari Pedro dulu deh. Kalau saya sih karena sekarang udah berpindah tugas menjadi coach, jadi Oke. hero-nya nggak terlalu banyak. Mm-mm. Jadi hanya bermain only roamer. Oh, mantap. Kalau hero yang sakit apa menurut lo di season ini? Di meta sekarang sih Meta Grok lagi super menggila sih. Tank ya? Banget. Tank sekarang jadi offlaner juga gitu Iya. ya, sakit banget. Oke, kalau lu pribadi gimana? Saya sih biasanya pakai jungler, saya suka sekarang Baxia sih. Baxia, ya Baxia jadi langganan band gitu gak sih? Benar. Iya. Kuat banget ya. Oke, mantap. Kalau hero favorit lo apa? Lancelot. Lancelot. Ini assassin banget nih yang apa jadi core ya? Mantap. Kalau yang sebelahnya? Mage pakai Parsha, Pecange, terus Lilia bisa. Lilia, wih. Mantap sama Lilia. Bruno. baru. Semuanya habis. Mage banget ya. Kita Iya. mage banget ya. Emang mage dibutuhin juga cuy di buat tim gitu ya. Oke, kalau menurut lu yang lagi meta apa? Sekarang ya meta tank sih sekarang Meta tank kebanyakan. Jadi tank tuh teman-teman mungkin udah yang e-sport Saga nih lagi nanyain kira-kira nih kalau ada teman-teman dari tim e-sport yang juara, tanyain dong meta apa biar mereka bisa ngepick nih pas nanti di Sabtu Minggu ini acara e-sport. Oh iya, kita kan memang selalu ada acara e-sport ya dari sahabat Ganjar ya. betul. Dan narasumber kita pada hari ini yang kita undang pun karena mereka ini
juara nih di turnamen Iya. Sahabat Ganjar kita. Mungkin Betul, kita betul. harus kasih cuplikan ya kepada Boleh, teman-teman audiens. Nih, kita Sahabat Ganjar tuh rajin loh menjalankan turnamen e-sport. Mungkin Betul. bisa dilihat nih. Nah, ini adalah turnamen e-sport dari Saga. Ini khususnya di Jakarta Selatan ya, di mana Kak Fedro sendiri juara nih Juara, waktu mantap. lomba di sini. Iya. Nah, ini kita langganan, kita lakukan terus nih seminggu sekali ya, Kak ya. Betul betul, dan ini partisipasinya udah sampai seluruh pulau di Indonesia. Iya, Banyak se-Indonesia. kota Banyak yang banget. berpartisipasi. Kayak kemarin aja ada dari Papua Barat. Dari Papua Barat. Betul. Dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Jadi ini Indonesia. sangat membantu untuk teman-teman di Indonesia, anak muda, memberikan platform buat teman-teman yang emang penggiat e-sport. Jadi Iya. kedepannya bikin lebih ahli, lebih jago dan bisa lebih berkontribusi. Oke, mungkin kita tanyain dulu kali ya pendapat dari teman-teman di sini yang main Mobile Legends dan udah ikut turnamen dari turnamen e-sport Sahabat Ganjar. Gini, gimana nih? Kira-kira pas permainan gitu, terus perasaannya ada kegiatan kayak gini. Mungkin dari Pedro dulu. Untuk turnamen Sahabat Ganjar, menurut saya overall keren abis sih. Wah, Mantap mantap. loh. Mantap. Mereka memfasilitasi Mm-mm. pesertanya buat se-enjoy mungkin di acara itu. Wis. Mantap. Fasilitas itu fasilitas apa aja tuh kira-kira? Mm-mm. Kita di sana difasilitasi air minum, makan. Nah, Mantap. jarang sekali ada acara yang seperti itu sih. Mantap. Emang tahu turnamen e-sport Sahabat Ganjar dari mana nih? Dari Instagram. Dari Instagram. Jadi buat teman-teman audiens yang emang belum sempet join, boleh banget ya. Iya, tinggal banyak sih akun media sosial kita, mungkin tinggal cari Sahabat Ganjar di Instagram ya 2024. Nah, kalau buat Kak Fahmi sama Kak Adit dulu nih, mungkin dari Kak Fahmi dulu. Gimana kesan-pesannya ikut Sahabat Ganjar, turnamen e-sportnya nih? Dan juga mungkin ada masukan atau gimana gitu. Lumayan mantep sih dia, keren banget. Iya nih, dia ada yang di Depok. Ih, Bocil-bocil pada seneng. kalau di e-sport bilangnya apa? Bocil kematian ya. Ya, kalau Kak Adit gimana pengalamannya sejauh ini? Yang pasti sih keren banget. Ngadain acara di Depok, ya kan? Mobile Legends lagi banyak peminatnya, seenggaknya kan. Keren dah pokoknya Sahabat Ganjar. Mantap. Semoga nanti event-event nanti di Depok atau Jakarta Selatan atau di Jakarta Timur dan lain-lain bisa berpartisipasi kembali gitu ya. Kok bisa seminggu sekali sih? Seminggu sekali kalau bisa ya. Iya. Oke, kita simpan Simpan sarannya, nanti kita tanyakan lagi. Oke, sekarang kan kita udah tadi udah ngomongin nih istilahnya keseruan turnamen e-sport di Sahabat Ganjar ini. Mungkin sekarang kita mau nanya bagaimana sih teman-teman nih semua dari Pedro, dari Fahmi dan Adi sendiri ketika terjun langsung sebagai pemuda terjun dalam dunia e-sport yang pro player. Bagaimana? Kenapa bisa terilhami untuk gabung gitu di dunia e-sport, terkhusus Mobile Legends deh. Mungkin dari Pedro dulu gimana? Kalau dibilang pro player sih menurut saya sih belum sih. Belum. Kita masih Masih proses. berproses. Oke. Tapi alhamdulillah jebolan-jebolan dari Priukpret nih udah banyak yang Gimana nih gini gimana nih? udah banyak yang ke prosin. Oh. Prosim tuh apa tuh? Mungkin dari teman-teman audiens yang belum tahu. Tim e-sport besar yang berlaga di MDL atau MPL. Alhamdulillah pemain Priukpret jebolan dari kita dulu udah ada 3 orang. Jadi prestasi Mantap. juga cuy. Berarti di Priukpret ini juga dilatih ya, biar jadi kayak pro player, biar bisa jadi kayak artisnya e-sport gitu, atau gimana nih kalau di Priukpret sendiri? Regenerasi aja sih kita mah. Kalau kita kehilangan orang lain kita jangan bersedih. Ya kita harus bisa cari gantinya. Oke. Oke. Sekarang dari Fahmi, gimana nih bisa kecemplung di dunia e-sport Mobile Legends? Baru kecemplung ya, tapi belum pro player. Iya, baru kecemplung dulu deh. Kita bahas kecemplungnya dulu. Mau ikut-ikut aja sih, karena sering main kan, terus ngeliat-ngeliat ada tim-tim besar, terus orang-orang yang keren gitu, pada bisa main game dapat uang. Oke. Jadi pengen aja gitu main Mobile Legends, ikut-ikut turnamen biar dilirik sama tim-tim. Amin. Terus kalau Adit gimana? Ya kalau saya sih gimana? Kecemplungnya nih, kecemplung di Mobile Legends. Kalau pro player sih belum sih, masih jauh lah dari kata pro player gitu. Mm-mm. Hmm.
Nah, kalau saya mengikuti turnamen-turnamen Kampung. kayak offline kampung gitu kan, udah lumayan lah. Berarti masih ke depannya tapi pengen ya jadi pro player ya. Pengen Oke, sih, pengen. pastinya pengen. Iya. Oke, dan jangan lupa nih teman-teman kan tadi bilang ya ada masukan kalau bisa kita ada turnamen setiap minggu. Nah, tapi buat informasi kepada audiens nih, kita punya turnamen reguler loh. Reguler. Iya, itu setiap Sabtu dan setiap Minggu, iya kan? Kita dan bahkan di bulan Ramadan ini kita juga memeriahkan dunia e-sport dan juga banyak nanti ada giveaway dan lain-lain. Jadi teman-teman sebetulnya kegiatan e-sport tuh di sahabat Ganjar nggak mati-matinya. Nggak cuy. mati-matinya. Benar-benar kencang-kencang ya. Kayak Imam, itu aku penasaran banget tadi Oke. sama cerita-cerita dari Kak Pedro, dari Fahmi dan juga dari Adit. Emang mereka masih belum pro player nih, tapi pengennya ke sana. Kesana. Pengennya tujuannya ke sana dan tadi tuh aku sebenarnya impress banget bahwa backgroundnya Kak Pedro ini adalah sarjana terapan kemaritiman, bener nggak tuh Kak? Mantap Dan banget. sekarang kayak sebenarnya kayak starnya Priuk Pride nih. Iya. Nah, gimana cara kakak itu membagi waktu atau mungkin ada cerita-cerita yang bisa jadi sarjana juga tapi juga ngurusin Priuk Pride? Nah, kepo nih kita kak ceritanya. Gimana tuh? Gimana? Perjuangannya? Perjuangannya sih struggle sih buat orang yang mau terus berjenjang kayak mau ke arah pro player apa memilih kuliahnya dikelarin dulu, lumayan struggle. Gimana tuh? Ada kasus atau ada kisah yang bisa diangkat gitu mungkin? Sangat. Pribadi? Saya dulu bersepuluh 10 tim Priuk dan Pride. 3 orang ada yang kuliah. Bingung lah mau ikut turnamen tiap minggu tapi nanti kuliah keganggu atau fokus ke magang dulu, kelarin kuliah baru lanjutin cita-citanya. Tapi hoki nggak segampang itu. Iya. Iya. Dilema besar banget. Benar. Besar. Saat saya memilih buat fokus magang, ya saya harus sudah siap menerima resikonya kalau bakalan kehilangan teman-teman saya yang udah pasti bakal bisa ke langit, udah pada pasti bisa naik kelas. Jadi kakak emang rela berkorban gitu ya? Benar. Rela berkorban demi skripsi. Jadi teman-temannya yang sebenarnya udah sebaya udah Ya, ke tahap advance, kakak masih berusaha ke situ berusaha gitu. banget ke sana. Terus motivasinya gimana nih kak ke depannya? Kakak mau ngambil karir yang di kemaritiman itu atau mau di balance nih antara kemaritiman dan juga e-sportnya atau emang mau fokus aja jadi pro player atau gimana? kalau saya pribadi sih saya nggak bakal mau lupa sama teman-teman saya yang belum masuk ke prosin sih. Jadi insya Allah saya tetap bekerja, tapi juga saya tetap mau menggandeng teman-teman saya sampai dia ke prosin. Mantap. Seenggaknya Sangat melanjutkan mulia. impian saya. Tepuk tangan dulu. Nah, tujuannya Oh my mencetak God. generasi e-sport yang ini cuy, yang Iya. pro, yang udah sampai ini. Jadi, Terharu loh aku. Terharu. Terharu banget. Memang Serius. dedikasinya Kak Pedro keren sih. Mantap, Iya. mantap banget. Nah terus kalau Kak Fahmi sendiri kan kalau nggak salah sekarang lagi masih mahasiswa ya? Oh, Enggak. lagi freelancer dan juga pasti ada kerja juga kan, pasti sesekali. Nah, bagaimana kakak memaintain keseharian kakak untuk kegiatan e-sport, latihan dan juga kegiatan freelance gitu. Dan kedepannya kakak pengen apa tuh? Pengen ambil e-sport secara profesional, membagi secara freelance dan bagaimana nih intinya ke depannya? Intinya sih saya freelance tetap, terus main Mobile Legends juga tetap, latihan-latihan aja, ngikutin turnamen-turnamen yang ada. Ya gitu-gitu aja dulu. Kita aja dulu ya. Iya. Berarti plan exact ke depannya masih belum ada ya? Iya. Ini main Mobile Legends dulu nih. Iya. Ngejagoin dulu nih. Bener. Emang dilema Dilatih dulu ya. dilema anak muda zaman sekarang seperti itu Iya. sebenarnya emang. Kayak nggak yakin kita masih mau ngapain. Yang ada aja sekarang kita fokusin ya kayak. Kalau Kak Adit sama nggak nih sama Kak Fahmi atau punya cerita sendiri perihal yang tadi? Ya terlebihnya sama sih kayak Mas Fahmi begini. Nah, kalau masalah membagi waktu mahasiswa ke kayak latihan Mobile Legends, kalau mahasiswa kan kuliah cuman 3 jam atau berapa jam kan. Nah, terus kalau latihan kan setiap malam gitu, paling cuman tidur doang sih ya. Berarti tetap latihan jadi yang betul. yang keganggu cuma masalah tidurnya ya. Tidur doang. Iya. Tidur doang.
Emang selalu ada pengorbanan. Betul. Karena Ketika kita suka sesuatu pasti ada pengorbanan. iya betul, pengorbanannya itu penting. Apalagi kita masih muda gitu ya, semangatnya masih bertumbuh. Karena gue juga pernah gabung e-sport jadi memang gabung e-sport itu dedikasinya bukan ya fun main game, enggak. Kita mesti ada dedikasi nih ke diri kita. Bisa sehari latihan minimal 7 jam atau 5 jam, ya itu mesti continue. Kalau enggak kita akan ketinggalan skillnya gitu ya. Oh, seserius itu ya berarti ya? Serius itu dunia e-sport itu. Makanya emang anak-anak muda yang terjun dunia e-sport nih kayak narasumber kayak kita nih udah ikut banyak kompetisi, kuliah masih lanjut atau kerja gitu. Itu hal yang luar biasa sih. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Oke. Betul gak sih, Sa? Setuju. Setuju. Oke. Jadi tadi udah ngebahas terkait pribadinya nih. Kalau ngebahas terkait istilahnya apa sih kalau di mobile ini squad ya? Iya. Squad masing-masing. Itu squad dari Mas Pedro, Fahmi dan Adit sendiri. Kira-kira tujuannya mau kemana nih? Mau sampai apakah mau sampai tadi dibilang mau e-sport sampai lomba-lomba secara internasional atau lomba-lomba nasional atau kemana? Dari ini Mas Pedro dulu yang paling dekat saya soalnya. Kalau saya sih mau nerusin ya yang teman-teman saya yang udah jadi pro player kayak Jamet, Okta, Pedro. Mereka kan Say hi. Say hi dulu. Yang nonton. brother mewariskan skuad. Mm-mm. Jadi ya kalau bisa jangan sampai hilang lah pro player lah. Kita harus cari tetap penggantinya regenerasinya. Mantap. Tadi kan kuncinya emang regenerasi ya kalau free pride ya. Betul. Terus Fahmi? Kalau saya harapannya di squad ini ada satu orang lah paling kagak di jadi pro player beneran. Amin. Amin. Oke, Adit sama kan ya squadnya ya? Iya sama. Ya terhalang dengan kayak nggak ada coach saya sih gitu. Tiap malam latihan. Nah, Betul. kalau nggak ada coach kan kayak kurang apa gitu. Butuh coach ya berarti ya. Butuh coach. Kira-kira nih kakak-kakak aku pengen quick answer aja sih. Answer cepat aja. Kakak udah berapa tahun main ML? Kalau main ML sih udah lama. Udah lama. Udah 3 tahun 4 tahunan lah. 3 tahun 4 tahun. Kalau Kak Fahmi? Dari season 4. Serius loh. Itu berapa lama tuh Kak? Itu lama banget sih. Sekarang season berapa sih? 20 berapa? 20 berapa sih? 22. 23. 22 22. ya sekarang. Wah. Bayangin tuh season 4. Senior banget. Kalau Kak Pedro? Nggak ngerti Wah lagi. kalau saya mah udah lama banget. Dari Akai Gelinding. Dari saya kalau bermain Mobile Legends sih dari Skin Funny season 3 sih. Waduh. Kalau Wah, turnamennya ya dari 2019 sampai sekarang. wah, ini memang nggak bosen-bosen, tetap terjun di dunia yang diminati gitu ya. Iya. Kenapa tadi aku tanya tuh Kak udah berapa lama main? Nah, kan e-sport ini sekarang lagi populer banget ya. Parah. Mungkin banyak banget yang mau mulai tapi bingung. Kayak, Betul. duh gue pengen nih, pengen main Mobile Legends Iya. maksudnya. Pengen itu tapi mulainya dari mana? Kita harus apakah kita harus ikut tim atau ikut Iya. latihan? Cara Kan juga nggak buat tahu. kita juga pengen Aku nih. sih, jadinya aku gimana? sih nggak pernah main ML gitu ya, atau main e-sport in general lah, pokoknya Iya. maksudnya. Pengen tahu pengen tahu. starter pack-nya tuh kayak gimana? Betul. Mungkin dari Kak Adit dulu gini, kalau buat beginner nih masukannya gimana? Kalau kita pengen mulai main e-sport. Yang penting latihan terus giat, dan kalau masih sekolah jangan tinggalin sekolah. Iya. Minta restu orang tua palingan. Restu Kalau- jangan Restu. lupa. Iya. Mantap ya, mantap. Restu. Udah sih itu. Itu. Iya. Latihannya kira-kira yang bagus sehari itu berapa kali sih? Ya minimalnya 4 atau 5 jam lah. 4 atau 5 jam. Reguler mah. Gue bilang ya, Oh, perlu dedikasi ya. perlu dedikasi. Mantap. Tapi yang penting harus izin dulu sama orang tua ya. Iya. Dan gak diomelin. Biar gak diomelin. Kalau Kak Fahmi sendiri gimana nih? Kalau buat Tipsnya? tips buat ke pro player ya. Iya. Atau misalnya yang mau baru mulai juga boleh. Kalau Gimana? baru mulai, kalau sendiri mendingan main aja dulu, main-main terus sampai jago, ranknya makin gede. Terus kadang-kadang kan suka tim gede, suka buka-buka trial gitu. Daftar aja, coba-coba daftar di tim besar. Berarti practice makes perfect ya. Iya. Dengan kita sering latihan bisa perfect kita mainnya. Seperti gitu, jadi sering-sering latihan aja. Kalau aku yang tangkap dari Kak Fahmi. Kalau dari Kak Pedro gimana nih? Kalau dari saya ya untuk
bibit-bibit muda di daerah Jakarta Utara jangan patah semangat lah. Terus Wih, berproses. Jangan patah semangat. Kalian jago pasti kalian saya lirik. Wis. Please lirik gue juga. Gue udah pengen ganti lirik masalahnya. Ingat muka Mas Pedro ya. Kalian mau pengen di notice sama beliau. Beliau. Iya. Mantap. Kalian main aja sampai mulai terlihat. Mulai terlihat skillnya. Bibit-bibitnya baru. Bibitnya Kita masih tarik buat regenerasi kita kok. Kita nggak bakal mati kok Priok. Wis, gak bakal mati Priok Pride. Sesuai namanya, sesuai Priok namanya Pride. Pride terus ya. Pride terus. Nah kalau di Priok Pride ini kan regenerasi nih. Kalau di tim Scotty sendiri gimana? Cara untuk sustain dan juga maintain timnya? Kita timnya sih yang penting sering latihannya tuh bertim, kita rame-rame itu sering Rame-rame, latihan, kompakin terus pokoknya buat tim Scotty kita sering-sering latihan nih. Regenerasi juga nggak kayak yang Priok Pride? Belum sih Belum ada sih kalau kayak gitu. Belum sampai. Ya, semoga kedepannya makin gede ya. Amin. Jadi bisa regenerasi atau audisi kayak atau apapun itu bisa cocok gitu. Ya mungkin kalau latihan ngajak gue juga kali ya biar gue gendong ranknya gitu. Japri Mas Pedro ya. Tolong mas, saya butuh ranknya ini masih di epic gimana season. Oke, kita juga masih mau ngingetin buat terus teman-teman nih, turnamen kan tadi udah diingetin ya. Kalau kita tuh punya turnamen e-sport di minggu ini dan setiap minggunya ada 2 kali Betul. turnamen e-sport. Turnamen Untuk minggu e-sport ini, Saga ya. Saga, turnamen e-sport sahabat Ganja. Oke. Turnamen untuk hari Sabtu ini kita ada Kabupaten Landak Dan juga di Kota Palangkaraya. Palangkaraya Dan terus juga di Kabupaten. Poso. Betul. Nah, Jadi 3 tadi ya, yaitu Landak, habis itu Palangkaraya dan juga Poso. Teman-teman dicatat minggu ini yang pengen jago-jago at least nih kayak Kak Fahmi, Kak Adit dan juga Kak Pedro join ke kita. Itu hari Sabtu minggu hari ini. Sabtu. Untuk hari Minggu ada di Kabupaten Karanganyar. Karanganyar. Ini Baik. hari Minggu. Mungkin kalau pengen tahu lebih detailnya langsung ke IG Sahabat kami Ganjar. ya. Sahabat IG Ganjar Sahabat 2024. Ada juga Sahabat Ganjar e-sport. Cari aja. Sahabat. Ada kok Instagramnya. Sip, boleh langsung ke sosial media kita. Iya, tadi kan udah ngomongin turnamen. Kira-kira kalau gue sendiri nih yang masih kayak cuma main Mobile Legends doang, tapi kita nggak tahu nih, kayak mungkin ada mama yang nonton anaknya lagi fokus banget main Mobile Legends ya kan, biar tahu nih sebetulnya kalau main game itu ya nggak konotatifnya malas-malesan, negatif gitu ya. Mungkin kira-kira ngasih tahu nih prospek dari Mobile Legends menurut masing-masing deh. Dari Adit dulu deh yang jauh nggak apa-apa. Prospek dari player Mobile Legends menurut Kedepannya tuh bisa jadi kerja apa? Jadi biar ibu-ibu tuh kalau misalnya anaknya lagi main e-sport nggak yang negatif thinking terus, bahkan bahwa harusnya ngedukung nih, mendukung. kasih wifi yang kenceng. Padahal Jangan kan- wifi yang merah itu. iya, kadang kan kok pro player cuannya lumayan ya. Nah, itu gimana tuh kira-kira sarannya nih? Prospek kedepannya kira-kira e-sportnya bagaimana? Ya kalau buat Mama mama ya Buat yang punya adik tuh, kalau Yang atau misalnya adik punya gimana? anak ya yang suka main e-sport gimana? jangan dimarahin terus lah kalau anaknya main Mobile Legends. Kenapa Kali tuh? aja hoki kan Iya. Iya. jadi pro player gitu, mendapatkan duit, terus kayak masuk e-sport gitu Betul, gede. betul. Cuannya banyak ya berarti ya? Kalau pro. Banyak. Banyak. Waduh. Jadi streaming kan bisa, Iya. streaming Facebook, Oh. Nimo. Kayak kita gitu ya, kita kan setiap Sabtu Minggu kita live streaming ya? Iya, live streaming. Oke. Iya. Pahami belum? Iya, gimana nih? Kalau menurut saya sih yang penting didukung aja dulu ya dari ibu-ibunya nih, jangan dimarahin terus. Betul. Mama, ingat ya. Ingat. Ada prospeknya ini Ada e-sport. prospeknya sebetulnya. Udah, gimana? Terus? Udah. Oh, udah. Yang penting jangan dimarahin gitu. Jangan dimarahin, yang Daripada- penting. Karena betul sih, kalau kan kita kalau main butuh Dukung aja happy dulu. dulu ya. Kalau lagi main tiba-tiba dasar nggak ada masa depannya ya. Daripada Lama-lama cabut-cabutan sekolah kan. Iya. Ini dukung di rumah, fasilitasin. Kita kan harus mengikuti passion ya. Iya. Kalau memang passion kita e-sport, main Mobile Legend, ya itulah yang harus kita hadapi dan kita harus raih gitu kan. Apalagi prospeknya juga bagus. Bagus. Kalau Kak Pedro yang udah lulus kuliah nih Kak, gimana nih Kak? Buat orang tua khususnya di daerah Jakarta Utara atau Tanjung Priuk, saya minta tolong. Wes. Tolong banget. Anak kalian butuh saya juga butuh anak kalian Kalian. sebagai bibit Wih. Wes. regenerasi kita. Insya Allah. Nanti mungkin kita cantumin kontak person Kak Pedro kali ya. Iya, langsung bisa di quote gitu. Di description. cuy.
hai Priuk youngsters yang masih muda, hubungi Pedro gitu. Ada kok Kak di Instagram kita @priukpret_ribon. Oke. Ini belum promo nih, belum promo. Ada nggak media sosialnya, Scotty? Nggak ada. Ada. Nanti buat ya, nanti kita akan promoin di kolom komentar sahabat Ganjar, podcast Sabi. Iya. Nah, nanti Mas Pedro akan nulis, nanti kita pin komentarnya. Jadi mantap. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, ternyata prospek ke depan untuk e-sport ini nggak yang jelek Betul. atau gimana, Betul, cuannya betul. juga baik dan lain-lain. Nah, itu tuh didukung oleh pemerintah. Iya. Bisa dilihat beberapa berita yang sudah ada di internet di sini sangat didukung oleh kementerian dan juga pemerintah Indonesia nih, seperti ini. Menpora Amali yakin terhadap perkembangan e-sport Indonesia yang terus meningkat. Karena di sini Kementerian Olahraga juga melihat bahwa kedepannya e-sport ini bisa mendapatkan peluang dalam ekonomi nasional dan juga perkembangan e-sport anak-anak muda Betul, gitu. karena memang e-sport ini sekarang sudah ada organisasinya Organisasinya, di nasional PSBI. sendiri. Jadi seperti olahraga-olahraga lain. Jadi kalau anaknya main olahraga misalnya anggar, ada yang main anggar. Tapi gue suka e-sport nih, itu sama aja olahraga. Ada juga organisasi yang membawahinya ya. Ya, Iya, ada PSBI. ketuanya. Ini bangga tim Indonesia juara turnamen di International Mobile Legends. Jadi yang bangga itu sekarang kita tuh nggak perlu ya kita mengotak-ngotakan yang juara matematika, yang paling keren. betul. Ini juga juara Mobile Legends di kancah internasional juga kita bangga dimuat di media Betul. nasional. Dan ini nggak mudah. Ini butuh dedikasi yang besar bagi anak-anak muda untuk all out gitu ya, menyeimbangkan antara kehidupannya, antara di rumah, Betul. dan juga profesional player di usia muda. Betul Jadi, sekali. Betul. Nah, mungkin nih sebelum kita akhiri podcast pada Betul. hari ini, aku pengen banget nanya-nanya dan juga pengen tahu juga sih pesan-pesan dan kesan dari satu-satu dari narasumber kita pada hari ini ya. Kayak misalnya Kak Adit, apa sih pesan buat seluruh anak muda di Indonesia dan juga pemain e-sport yang sudah ada di Indonesia untuk kemajuan e-sport Indonesia ke depannya? Untuk anak-anak di seluruh Indonesia, semangat terus untuk menjadi pro player dan latihan terus, giat. Dan untuk yang sekarang kan mau kayak ada turnamen SEA Games di Vietnam apa di mana Oh iya, di Vietnam, betul. Vietnam kan yang Tahun 2022 ya? ya semangat terus pokoknya, bikin Indonesia Juara. Ya bikin Indonesia bangga. Iya, bangga. Ah. Terus kalau buat Kak Fahmi sendiri, pesan buat anak-anak Indonesia nih, buat e-sport Indonesia ke depannya? Buat anak-anak di Indonesia yang suka main game, udah main aja terus sampai jago biar dilirik e-sport, dan yang udah jadi pro player semoga terus membanggakan Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kak Pedro, Kalau buat saya pesannya lebih mendalam sih. silakan Kak. Deep. Di hati ke hati silakan. Untuk para wakil-wakil rakyat, panutan-panutan di Tanjung Priuk, saya minta tolong, setidaknya tolong lirik kami yang selalu bawa nama Priuk. Priuk bukan kriminal. Betul. Betul. Setuju. Bisa dikasih headline, tepuk tangan. Iya, kriminal. Bisa dikasih headline, kita tidak boleh nge-stereotype ya. Satu wilayah, Benar. cuy. Oke. Kalau kalian melihatnya kita sebagai kriminal, tidak. Priuk punya Priuk Pret Iya. yang selalu membanggakan di setiap turnamennya tiap minggu, insya Allah. Amin, amin, amin. Memang Priok keren banget nih. Ya temen gue kayak cuma nge-breakdown doang nih. Kayak versi perspektif gue pribadi ya. Sebagai yang suka Mobile Legends aja ya, bukan pro player juga. Gue melihat bahwa potensi-potensi anak muda nih, Asia, teman-teman semua. Sekarang dunia streaming gitu. Walaupun dia nggak jadi pro player, tapi bisa di streamingin di YouTube, di Facebook, itu juga bisa dapat rezeki. Terus ada aplikasi-aplikasi streaming juga, ada juga aplikasi-aplikasi yang menunjang. Bahkan income-nya sebetulnya banyak dari berbagai pihak hal gitu loh. Walaupun anaknya nggak masuk e-sport organisasi yang udah skala nasional gitu, bisa aja jadi influencer dan lain-lain. Intinya e-sport itu sebetulnya dunianya udah benar-benar sebesar itu. Betul. Sebesar itu. Aku tersentuh sih dengar dari Kak Fedo tadi untuk bilang lebih dalam untuk wakil rakyat bahwa kasih fasilitas, jangan kita Betul. dipandang sebelah mata. Nah sebenarnya ini sangatlah relevan dengan juga kebijakan-kebijakan Pak Ganjar saat ini ya. Dari Jawa Tengah beliau sangat antusias terhadap e-sport dan juga mendukung banget kancah bidang e-sport ke depannya untuk menjadi lebih. Jadi semoga ke depannya pemerintah Indonesia lebih memfasilitasi, lebih mendukung juga e-sport, dan karena bahwa prestasi itu tidak hanya sekedar prestasi ada di sekolah, tapi bisa diambil juga
dari banyak hal. Dari banyak. Karena hal. banyak jalan menuju Roma. Betul banyak nggak tuh? jalan menuju Roma. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Iya. Jadi nggak ada batasannya. Nggak E-sport ada pun nggak ada batasan. batasannya. Iya. Oke Ilmu deh. juga. Sip. Mungkin dari Kak Aditya, Kak Fahmi dan juga Fedro, mungkin ada link atau misalnya akun Instagram, YouTube dari tim kalian yang mungkin audiens nih bisa follow, bisa belajar dari tim kalian. Ada nggak? Dari Scotty? Atau kalau nggak ada akun pribadi. Akun pribadi atau mungkin gimana nih buat belajar e-sport? Buat nanya-nanya kayak gue kan, Bang, mabar bareng kayak Mabar, Bang. iya mau mabar bareng Mabar sama bareng. Kak Fahmi, Maaf sama nih, Kak Mas Adit. Etik, gitu. Silakan boleh banget dipromosiin. Kalau di Gue dulu. Ya Kak Fahmi, monggo silakan. Kalau buat Mobile Legend namanya gampang, SCOT doang. SCOT, Kecil, huruf kecil. @SCOT. Nggak pakai Udah S, nggak SCOT pakai doang. S. SCOT. ID-nya. Oh, ID-nya Oh, SCOT. ID. Oke. Kalau Itu ya. Adit. Kalau Adit kalau di Mobile Legends sih rep. gimana Ref, tuh? Ref. R. R. Evi Oke. sama kayak tanda kurung lah 2 gitu. Oke, Oh. nanti kita tulis ya di bawah ya. Tulis. Kalau misalnya Kak Fedro sendiri buat Priuk Pride kayak atau mau mabar kayak atau mau coaching nih, di mana nih kita harus reach out Kakak? Buat kalian yang mau bisa join dengan kami, bukan join sih, kami trial lebih tepatnya, bisa hubungi Priuk Pride _reborn, itu adminnya saya pribadi. Mantap, langsung ada di sini hadir di studio. Dan juga teman-teman selain teman-teman follow tadi Scott Priuk Pride, jangan lupa juga subscribe YouTube Sahabat Ganjar dan juga YouTube followers Instagram atau misalnya akun Mobile Legend ya atau apapun itu silakan di follow. Oke, gue apa nih? Facebooknya Ganjar Fans, Instagramnya Sahabat Ganjar 2024, Twitter, TikTok, YouTube semua tinggal cari Sahabat Ganjar. Ganjar. Websitenya sahabatganjar.com, aplikasinya Sahabat Ganjar. Tuh, Iya. kurang apa lagi? Kira-kira teman-teman di sini udah pada subscribe belum? Udah. Serius, aku cek lo ya nanti ya. Nah, jangan lupa subscribe dan juga follow. Nanti biar dapat hadiah gitu Iya, karena dari kita kita. banyak banget nih Kita banyak spill-spill. hadiah. Apalagi bulan Ramadan. Iya. Jadi teman-teman ya, podcast e-sport dari Sahabat Ganjar ini nggak cuma sekali doang. Jadi kedepannya kita bakal ada sering tentang podcast tentang e-sport. Jadi Iya. akan ada giveaway juga. Nanti mungkin Kak Fedro, Kak Adit, Kak Fahmi dipanggil lagi. Kita nggak tahu ya Iya. kedepannya. Jadi tetap stay tune. Mungkin untuk podcast kali ini segitu dulu ya. Betul. Dari kita. Terima kasih juga buat seluruh Narasumber. teman-teman nih, narasumber yang udah datang ke sini. Ini perspektif baru juga. Jauh-jauh loh Semangat Kak. baru buat Jauh-jauh kita. dari Depok loh ini. dari Priuk. Dari Priok. Pride. Aduh. My Pride. Siap. Oke. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Makasih. buat Kak Adit, Kak Fahmi dan juga Kak Fedro. Sehat-sehat selalu dan juga teman-teman stay tune terus ya untuk the next podcast Sabi Sahabat Bicara. Nah, saya Oke. Asya Saya Imam. dan kami mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Salam e-sport. E-sport.